Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awlim minal awwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami ya Rabbi baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, tadi baca Fatihah udah, doa udah ya. Sekarang kita tinggal lanjutkan. Pintunya tutup tong. Tinggal lanjutkan. Ini apa namanya? Lama kemarin libur. Gara-gara apa? Listrik jeplet. Iya kan? Nah, terus acara kemana-mana kan, dan ini baru mulai lagi nahwu nih. Baik, kita lanjutkan babul mubtada'i wal khabari. Ai hadza babul mubtada'i wal khabari. Bermula ini itu bab mubtada dan khabar. Wahuma, dan bermula mubtada dan khabar. Wahuma, dan bermula mubtada dan khobar. Ats-tsalitsu itu yang ketiga. Ats-tsalitsu itu yang ketiga. War-rabi'u, dan yang keempat. Minal marfu'ati, dari isim-isim yang dibaca rofa. Udah gampang lah, mubtada khobar itu bab yang ketiga dan keempat dari lafat-lafat isim-isim yang dibaca rofa. Yang pertama apa kemarin? Fa'il. Yang kedua naibul fa'il. Yang ketiga mubtada. Dan yang keempat khobarnya mubtada. Itu kudu hafal loh, gitu loh. Wa jama'a, dan menggabungkan siapa musannif huma, pada mubtada dan khobar, fi babin, dalam satu bab, wahidin, yang satu. Alasannya litalazumihima, karena saling menetapinya. Nah, itu bahasanya, perhatikan redaksinya. Litalazumiha. Kalau lazima yalzamu, ya lazim tetap
lazima. Ini talazum. Talazama. Tuh. Talazama ya talazamu talazuman. Kalau lazima ya lazamu luzuman. Tetap. Tapi kalau talazum itu saling tapi mubtada ya harus ada khobar, khobar ya harus ada mubtada, itu talazum. Maka itulah pentingnya peran sorob. Ya memang harus hafal. Maka saya tidak heran kalau ada metode cara cepat baca kitab. Oke. Tapi tetap yang namanya tata cara cepat baca kitab itu mengandung unsur kelemahan. Nah di sini kelemahannya beda dengan ngaji konvensional. Nah, ngaji seperti ini, nah, gitu loh, bakas tuntas. Litalazumihima, karena saling menetapinya mubtada dan khobar ghaliban dalam normalnya. Jadi alasannya mubtada dan khobar dibahas dalam satu bab karena mubtada dan khobar itu adalah saling melengkapi atau saling menetapi. Ya, saling menetapi itu lebih tepatnya ya saling melengkapi. Ada mubtada ya kudu ada khobar, ada khobar ya kudu ada mubtada. Ngerti maksudnya kan? Nah, maka dibahas dalam satu bab. Wa fi rabbi babi, dan itu dalam i'rabnya lafaz babi, maksudnya babul mubtada'i wal khobar, ma bermula keterangan taqaddama yang telah lalu apa ma. Dalam mengi'rabi babul mubtada'i wal khobari itu kemarin udah dibahas pada bab yang pertama, babul kalami, kan kemarin udah. Nah sekarang nggak perlu diterangkan lagi. Wababu, dan bermula lafaz babu mudhofun itu isim mudhof. Wal mubtada'i, dan bermula lafaz al mubtada'i mudhofun ilaihi itu mudhof ilaih. Lah Mas Boko jangan ngelamun aja. Ngeliatin apaan sih? Ngeliatin ini. Emang Mas Boko merindukan ini? Mau? Oh iya tuh katanya mau. Orang lagi ngaji malah ngeliatin semprotan. Kamu gak punya pulpen? Saya pinjamin. Siapa yang punya, pinjamin? Ya sepiknya megang pulpen lah ya, biar kayak paham aja gitu loh. Majrurun yang dibaca jar bil kasroti dengan kasroh adz-dzahirati yang nyata. Wah itu kalau mubtada'i pakai hamzah. Wa in kuri'a, in kuri'a apabila dibaca apa al mubtada bil hamzati dengan hamzah. Wa kasrotin, dan dengan kasroh muqaddaratin yang dikira-kirakan alal alifi atas alif. In kuri'a apabila dibaca apa mubtada bil alifi dengan alif. Perhatikan nih, ini ada 2 poin. Sini aja nulisnya nggak kagok. Itu kan babul mubtada'i. Nah, babul mubtada'i, babunya namanya isim mudhof, al mubtada'i mudhof ilaih, kan gitu. Diperhatikan, artinya kalau babu ini khobar, mim di sini bukan mubtada loh ya. Babul mubtada'i itu khobar, ai hadza bermula ini itu babul mubtada wal khobar. Boleh juga babul mubtada'i mubtada, bermula babul mubtada itu hadza babuhu, kan gitu kemarin, ingat kan? Nah perhatikan, ini yang perlu saya pertegas.
babul mubtada'i ini hamzah. Kalau mubtada'i diperhatikan, Santi aja nggak paham, baru sekarang lu paham. Ini kenapa nggak disabuin sih? Udah. Masa masih ada ginian banyak banget Bruno? Emang udah? Bohong kamu. Itu masih banyak banget nih. Tuh. Berarti kan kalau pakai hamzah, ini kan hamzah namanya, maka kasrohnya dhahirah. Jelas? Nah, ada yang cara bacanya bukan mubtada'i tapi babul mubtada. Nah, ini alif. Ya mubtada. Kalau mubtada kan beda. Perhatikan, yang pemula-pemula kan beda hamzah dengan kasroh. Hamzah dengan alif. Kalau hamzah hidup bisa bunyi a, i, u. Tapi kalau alif kan nggak bisa bunyi. Seperti Huda, Mustafa, Murtado, Mustaba, Mustasfa, Toha, Siwa, Barata. Jelas itu. Nah, kalau seperti ini, kalau ini khofatnya kasroh dhahirah. Kalau ini berarti kasrohnya muqaddarah. Nyambung gak nih? Paham nih? Jadi ada dua versi cara baca. Kalau dibaca babul mubtada'i pakai hamzah, kasrohnya dhahirah. Tapi kalau babul mubtada, ya mubtada, maka kasrohnya adalah muqaddarah. Oke. Loh itu sepele. Tapi kalau kalian gak mudeng ya orang mudeng, gitu loh. Wal khobaru dan bermula wal khobari dan bermula lafaz al khobari ma'tufun itu diatofkan alal mubtada'i atas lafaz al mubtada'i wal ma'tufu dan bermula lafaz yang diatofkan alal majruri atas lafaz yang dibaca jer. Majrurun itu dibaca jer. Saya rasa gampang ya. Itu kan mudah. Udah, sekarang definisinya. Al-mubtada'u huwal ismul marfu'u al-ari anil awamilil lafziyati. Al-mubtada'u bermula mubtada, huwa ya mubtada, dalam kurung dulu saya baca. Al-ismu itu isim, al-marfu'u yang dibaca rofa, al-ari asalnya al-ariu, cuman karena isim mangkus berat jadi al-ari yang sepi, anil awamili dari amil itu faktor, al-lafziyati yang bangsa lafat. Mubtada adalah isim yang dibaca rofa yang sepi dari pengaruh amil lafzi. Adik jangan meleng. Adik ngeliat cicak kawin. Emang ada cicak kawin? Cicak kawin dilihat orang lagi ngaji, ngeliatnya kemari. Belum ngeliat cicak kawin, kayak boko aja. Ya. Oke. Al-mubtada'u bermula lafaz al-mubtada'u itu mubtada'un tarkibnya sebagai mubtada. Jadi mubtada emang tarkibnya mubtada gitu loh. Marfu'un yang dibaca rofa bidhammatin dengan dhammah dhahiratin yang nampak, au muqaddaratin atau yang dikira-kirakan, alal alifi atas alif, kama sebagaimana keterangan sabako yang telah lalu apa ma. Maksudnya kalau dibaca al-mubtada'u kan pakai hamzah, maka dhammahnya
hiroh. Tapi kalau mubtada enggak pakai hamzah tapi pakai alif. Kalau hamzah itu ada giniannya nih. Ini loh. Jelas. Kalau enggak ada, ini cara penulisan lah ditutup. Kalau angop, masa saya mau disedot sama aal. Padahal tadi tidur udah kenyang, masih angop aja. Ada bagaimana kalau nggak tidur? Diperhatikan nih, ya. Kalau hamzah, kalau a atau u, itu hamzahnya di atas. Oke. Kalau i itu di bawah. Itu banyak yang salah. Mubtada'i, masa mubtada'i begini? Padahal i masa hamzahnya di atas. Itu yang nulis belum ngopi loh, gitu loh. Yang nulis kitab. Jadi itu banyak yang salah tulisan kitab. Bukan kitabnya salah, bukan. Kita mau benar, yang nulis di percetakan belum ngopi, ya begitu. Nah, kalau nggak ada ya kayak ini tadi. Nah itu berarti namanya ini alif, kan bisa bedain kan? Bisa bedain kan? Maka itu harus kalian jeli. Kalau mungkin dalam ilmu tajwid hampir sama. Tapi kalau maksudnya penekanannya loh ya. Tapi kalau dalam ilmu nahwu shorof, penekanan antara hamzah dengan alif itu sangat beda. Kalau hamzah itu huruf hidup, dalam arti hidup, bisa diharokatin a, i, u. Tapi kalau alif itu enggak bisa diharokatin, karena alif adalah huruf mati. Jelas itu ya? Begitu maksudnya. Jadi yang dimaksud kama sabako itu sebagaimana keterangan yang ini tadi. Sebenarnya nggak perlu dijelaskan lagi. Huwa ya mubtada, terkibnya huwa dhamiru faslin, itu sebagai dhamir fasol, alal asohi, atas kaul yang asoh, yang paling soheh. Jadi ya karena dia dhamir fasol, la mahalla, tidak ada posisi, tidak ada tempat itu maujud, lahu bagi huwa minal i'rabi, dari i'rab. Perhatikan, ini perlu saya pertegas supaya kalian terlatih, terbiasa. Ya nggak apa-apa di sini. Al mubtada'u, padahal sebenarnya ntar ditulis di atas. Huwa al ismu, nanti tulis di atas. Al mubtada'u bermula mubtada, huwa ya mubtada, umpamanya begini. Ini kaul yang asoh, kaul yang paling soheh. Terkibnya huwa itu sebagai namanya dhamir fasol. Apa itu dhamir fasol? Dhamir yang memisah antara mubtada dengan khobar. Nah, karena dia pemisah fasol, maka la mahalla lahu minal i'rab. Secara i'rab gak usah diterkib. Itu jelas. Masa kedudukannya sebagai khobar apa mubtada nggak ada. Maka disebutkannya la mahalla lahu minal i'rab. Ini kaul asoh. Asoh itu yang paling asohu. Asohu itu asalnya ashahu, afdolu, itu sama dengan begitu. Nah pembandingnya asoh itu soheh, muqabilnya soheh. Kalau soheh begini, al mubtada'u, berarti kan ini nggak ada di situ, saya tambahin. Al mubtada'u huwal ismu. Diperhatikan, di situ nggak ada, cuman ini saya tambahin supaya kalian pun mempunyai opsi, mempunyai pilihan ketika mentarkib kitab. Ada yang mengartikan begini, al mubtada'u bermula mubtada, huwa
itu bermula mubtada, al ismu itu isim. Jadi huwa di sini adalah, ini asalnya begini, huwa al ismu, huwanya mubtada, al ismunya khobar, nyambung. Nah, jumlah dari huwa al ismu tarkibnya sebagai khobar dari lafadz al mubtada. Kalau ini menurut pemahaman yang sahih. Lah ada muqabilnya lagi, itu namanya dhaif. Kalau urutan hukum begitu. Jadi mulai asoh, sahih, kemudian dhaif. Jelas? Ada bawahnya lagi dhaif jiddan. Kadang-kadang marjuh. Nah, gitu urut-urutannya gitu loh. Di situ nggak ada, cuman saya tambahin. Ya sama aja. Kul. Oh bukan kul huwallahu ahad, bukan. Itu mah domiranu. Domir sya'an. Ya itulah domir fasol. Al-ismu itu isim. Nah, al-ismu bermula lafadz al-ismu, khobarul mubtada'i itu sebagai khobarnya mubtada, khobarnya al-mubtada'u itu. Marfu'un yang dibaca rofa bil mubtada'i, dengan mubtada yang merofakan khobar adalah mubtada. Jadi amilnya al-ismu ya al-mubtada'u. Al-marfu'u yang sifatnya isim, al-marfu'u yang dibaca rofa. Lafadz al-marfu'u na'tun itu sebagai na'at lil ismu, awas itu hikayah, lil ismu terhadap lafadz al-ismu. Wa na'tul marfu'i dan bermula na'atnya isim yang dibaca rofa, marfu'un itu dibaca rofa. Al-ari yang sepi, lafadz al-ari na'tun itu na'at. Sanin asalnya saniyun, sanin yang kedua. Jadi na'tun sanin, nah, sanin itu dibaca rofa, tanda rofanya dhammah muqaddarah gitu loh. Lil ismu terhadap lafadz al ismu, maka al-ari itu dibaca rofa. Marfu'un yang dibaca rofa bi dhammatin dengan dhammah, muqaddaratin yang dikira-kirakan alal ya'i atas huruf ya. Mana'a yang mencegah min zuhuriha dari zahirnya dhammah apa as-siqalu berat. Jadi al-ari itu sikol sama dengan al-hadi berat. Beda kalau alif. Alif alasannya apa? Ta'adzur atau uzur. Tuh gitu loh. Itu alasan itu kudu paham kalian. Sepi anil awamili dari amil-amil, awamil zamannya amil, faktor, pengaruh. Lafadz anil awamil itu jarun, huruf yang mengejirkan yaitu an. Wa majrurun dan ma'mul yang dibaca jer. Muta'alliqun yang berta'alluq, berkorelasi, berhubungan bil ari dengan lafadz al-ari. Sifatnya awamil al-lafziyati yang bangsa lafadz. Lafadz al-lafziyati na'tun itu sebagai na'at lil awamili terhadap lafadz al-awamil. Wa na'tul majruri dan bermula na'atnya isim yang dibaca jer, itu majrurun dibaca jer. Yakni ditanggung mengendaki siapa musannif annal, ntar baru saya terangin ya, annal mubtada'a pada sesungguhnya mubtada, huwa ya mubtada, al ismu itu isim, al marfu'u yang dibaca rofa, al-ari yang sepi, maksudnya sepi ay al-mujarradu. Awas, jangan mentang-mentang al-ari kemudian kalian bacanya al-mujarradi. Bukan, al-mujarradu, karena al-ari itu dibaca rofa.
Ayil mujarradu tegesnya yang sepi, anil awamili dari amil-amil, al-lafziyati yang bangsa lafat. Karena mubtada syaratnya harus isim, fakhoroja maka keluar bil ismi dengan kait al ismu. Apa yang khoroja? Al fi'lu fi'il. Fi'il nggak bisa jadi mubtada. Wal harfu dan huruf. Fakullun ay fakullu wahidin, itu namanya tanwin iwat. Iwat an kalimatin, iwat ya an kalimatin mahdzufatin. Fakullun ay kullu wahidin, maka bermula tiap-tiap satu minhuma dari fi'il dan huruf, la yakau itu tidak boleh terjadi mubtadaan hale sebagai mubtada. Ai bi'tibari maknahuma, tegasnya dengan menghitung, menganggap maknanya mubtada, maknanya fi'il dan huruf. Amma bi'tibari lafzihima, awas ini kok agak jelimet. Adapun dengan menganggap atau menghitung lafadznya fi'il dan huruf, fayaqau maka boleh terjadi apa kullun ay kullu wahidin, masing-masing satu minhuma dari fi'il dan huruf, mubtadaan hale jadi mubtada. Li'annahuma karena sungguhnya lafadznya fi'il dan huruf yasironi itu jadi apa keduanya, khina idzin ketika ini bi'tibari lafzihima, jadi itu awas khobarnya soro yasiru, loh kan, isma ini itu isim keduanya. Famithalul fi'li, maka bermula contohnya, jangan bercanda. Nenek lampir sama siapa sih ono? Oh, sama Mak Gombreng. Nenek lampir sama Mak Erot. Bercanda melulu ya Kak. Oh, ini berarti digeser. Lu geser sini. Saya terbangkan ya Kak. Oh, lu suruh geser belok. Oh, kena belak dah. Lah iya kan. Famithalul fi'li, maka bermula contohnya fi'il al-waqi'i yang terjatuh, itu sifatnya fi'il. Mubtadaan hale sebagai mubtada, qauluhum itu ucapannya orang Arab, doroba fi'lun madhi. Nah itu doroba bermula lafaz doroba, itu lafaznya fi'lun madhin, itu fi'il madhi. Wa yadribu kan fi'il itu, tapi sebagai mubtada. Wa yadribu dan bermula lafaz yadribu itu fi'lun mudhari'un sebagai fi'il mudhari'. Wadrib dan bermula lafaz idrib itu fi'lu amrin fi'il amar. Wa i'rabul awali dan bermula i'rabnya yang pertama doroba itu bermula doroba mubtada'un itu sebagai mubtada. Mabniun yang dimabnikan alal fathi atas mabni fatah fi mahalli raf'in dalam mahal rafa. Wa fi'lu dan bermula fi'lu khobarul mubtada'i itu khobarnya mubtada marfu'un yang dibaca rafa bil mubtada'i dengan mubtada. Wa madhin dan bermula lafaz madzin itu sifatun sifat li fi'lin terhadap fi'il. Fi'lun maksudnya li fi'lun kalau i'rab hikayah, li fi'lun terhadap lafaz fi'lun kalau i'rab hikayahnya begitu. Wa sifatul marfu'i dan bermula sifatnya isim yang dibaca rafa, marfu'un itu dibaca rafa. Wa alamatu rafihi dan bermula alamat rafa'nya madzin dhammatun itu dhammah muqaddaratun yang dikira-kirakan alal ya'i atas ya al mahdhufat yang dibuang, alasannya lil tiqa isakina ini
karena bertemunya dua huruf yang mati. Wa i'rabus tsani dan bermula i'rabnya yang kedua berarti apa? Yadribu fi'lun mudhari'un. Yadribu itu bermula yadribu itu mubtada'un sebagai mubtada, mabniun yang dimabnikan ala dhammi atas mabni dhamm, fi mahali raf'in dalam mahal rafa. Wa fi'lu dan bermula lafaz fi'lu, khobaruhu itu khobarnya mubtada. Wa mudhari'u dan bermula mudhari, wa mudhari'un dan bermula fi'il mudhari dan bermula lafaz mudhari'un. Sifatun itu sebagai sifat li fi'lun terhadap fi'lun. Wa sifatul marfu'i dan bermula sifatnya isim yang dibaca rafa itu marfu'un dibaca rafa. Wa alamatu rafi dan bermula alamat rafa'nya mudhari'un itu dhammatun dhahiratun, dhamma yang nampak, fi akhirih di dalam akhirnya mudhari'un. Wa i'rabus tsalisi dan bermula i'rabnya fi lafaz yang ketiga yaitu idrib fi'lun amrin. Idrib bermula idrib itu mubtada'un mubtada mabniun yang dimabnikan ala sukun atas mabni sukun, fi mahali raf'in dalam mahal rafa. Wa fi'lu dan bermula fi'lu itu khabarul mubtada'i, khabarnya mubtada marfu'un yang dibaca rafa didhammati dengan dhammah. Wa fi'lu dan bermula lafaz fi'lu itu mudhafun itu isim mudhaf. Tuh perhatikan itu kaidahnya ya. Maka fi'lun madzin jelas, fi'lun mudhari'un. Kalau amar fi'lu amrin, ini kaidahnya kalau kalian ditanya. Tuh gitu loh. Wa amrin dan bermula amrin itu mudhafun ilaihi sebagai mudhaf ilaih, majrurun yang dibaca jar bil kasrati dzahirati dengan kasrah dzahirah. Udah saya rasa jelas. Doroba yadribu idrib, tiga-tiganya itu dipandang sebagai lafadznya bisa menjadi mubtada jelas. Cuman bukan mandang maknanya. Kalau maknanya mah nggak bisa. Fi'il ya fi'il gitu loh. Wa mithalul harfi dan bermula contohnya huruf al-waqi'i yang terjadi mubtadaan khalis sebagai mubtada. Qauluhum itu ucapannya orang Arab. Min harfu jarrin, min bermula min itu harfu jarrin huruf jar. Wahal dan bermula hal mananya apakah itu harfu istifhamin huruf istifham. Wa i'rabul awwali dan bermula i'rabnya lafaz yang pertama yaitu min harfu jarrin. Min itu bermula min, mubtadaun itu sebagai mubtada mabniun yang dimabnikan ala sukuni atas mabni sukun, fi mahali raf'in dalam mahal rafa. Wa harfu dan bermula harfu khobarul mubtada itu sebagai khobarnya mubtada marfu'un. Lah panjang ini belum bisa nerangin lah, orang belum titik. Lah iya kan? Kalau ini kan gampang pemahamannya sebenarnya. Bidhammati dengan dhammah. Wa harfu dan bermula harfu itu mudhafun isim mudhaf. Wa jarrin dan bermula lafaz jarrin itu mudhafun ilaihi sebagai mudhaf ilaih. Majrurun yang dibaca jar bil kasroti dengan kasroh adh-dhahirati yang nyata. Wa i'rabus tsani dan bermula i'rabnya yang kedua hal itu bermula hal itu mubtadaun mubtada mabniun yang dimabnikan ala sukun atas mabni sukun fi mahali raf'in dalam mahal rafa. Harfu bermula harfu itu khobarul mubtada'i khobarnya mubtada marfu'un yang dibaca rafa bi dhammati dengan dhammah. Wa harfu dan bermula harfu itu mudhafun isim mudhaf. Wa istifhamin dan bermula lafaz istifhamin itu mudhafun ilaihi mudhaf ilaih. Majrurun yang dibaca jar bil kasroti dengan kasroh adh-dhahirati yang nyata. Udah titik. Jadi
Ya ribet juga orang belum ini ya. Diperhatikan. Ini sebelumnya belum tuntas. Jadi sebagai kan gini, saya perhatikan ya. Ini pembahasan serius. Al-mubtada'u huwa al-ismu al-marfu'u al-'ari anil awamili al-lafdhiyati. Oh, lihat sono aja, canda mulu. Nah, iya kan, itu kan Paraden. Perhatikan, mubtada syaratnya pertama isim. Tuh, jelas isim kan? Artinya, udah itu dulu. Yang kedua dibaca rofa. Yang ketiga sepi dari amil lafzi. Syaratnya tiga ini. Syaratnya mubtada pertama isim. Kedua dibaca rofa. Yang ketiga sepi dari amil lafzi. Kita bahas yang pertama dulu. Isim maka mengecualikan fi'il. Yang pertama fi'il, yang kedua huruf. Ini nggak boleh jadi mubtada. Kalau perhatikan, kalau dipandang dari sisi maknanya, umpamanya koma dipandang ini begini, koma zaitun. Koma dipandang dari sisi maknanya, dia adalah pekerjaan. Koma telah berdiri. Umpamanya yakumu sedang atau akan berdiri. Kum berdirilah, kan gitu. Maka koma di sini tidak bisa ditarkib sebagai mubtada. Jelas? Tapi perhatikan, begitu juga huruf. Umpamanya minhu umpamanya, atau min darin atau minasuki, dipandang dari sisinya maknanya min itu menunjukkan makna mujawazah, kan gitu ya, macam-macam maknanya min. Nah, dipandang dari sisi maknanya, ini pembahasannya kan makna. Yang tidak diperbolehkan fi'il dan huruf dijadikan mubtada, itu dipandang dari sisi makna huma. Oh, nyambung nih, nyambung. Nah, kalau fi'il dan huruf dipandang, Santi perhatikan, dipandang dari sisi lafadznya, maka tidak tidak pengaruh. Dalam arti boleh. Ya contohnya orang Arab mengatakan doroba fi'lun madhin, yadribu fi'lun mudhari'un. Ya, itu yang tadi barusan dibahas. Jangan berisik, disimak, didengerin. Idrib fi'lu amrin. Perhatikan, ini membahas doroba dari sisi lafadznya. Doroba bermula lafadz doroba, fi'lun madin itu namanya fi'il
Tuh. Yadribu bermula yadribu, idrib bermula idrib. Ini ketiga-tiganya dipandang dari sisi lafadznya. Kalau dipandang dari sisi lafadznya, ini termasuk, ntar dulu, saya hapus. Ini kan udah kelar. Ya udah, umpamanya min, kejauhan biar urut. Min harfu jarrin. Min bermula min itu harfu jarrin huruf. Jadi orang Arab kan begitu mengucapkannya. Termasuk hal harfus istifhamin. Nah, kalau diartikan bermula hal itu huruf istifham, ini min sama hal dipandang dari sisi lafadznya, maka ini diperbolehkan. Jelas itu? Paham ya? Jadi syaratnya mubtada isim, karena isim maka mengecualikan fi'il dan huruf apabila dipandang dari sisi makna daripada fi'il dan huruf. Adapun dipandang dari sisi lafadznya, maka fi'il dan huruf boleh menjadi mubtada. Aska nyambung? Kudu dikit-dikit kudu nyambung. Loh, Andre, beta sambung? Umi, beta sambung tidak sambung? Tidak sambung ntar, ya enggak? Gitu loh maksudnya. Oke ya? Udah segitu dulu, udah isya. Lah, emangnya itu kalau saya gas, buyeng nanti. Nih ngebul Don, ngerti Don? Kamu nyambung gak Don? Maka kudu mutolaah. Nanti dibaca, udah banyak itu. Kalau saya gas, nah besok malam Rebo, ya besok ngajinya habis maghrib lagi. Karena habis sisa saya mau bikin manakib di Lampiri. Oh, yang gede-gede boleh ikut. Saya kayak saya ikut Pak. Begitu berangkat molor. Nah kalau di tempatnya Bang Madun dekat. Lah kalau di Ustadz Iwan soal di Lampiri ditinggal. Lah langsung nangis kejer. Ya enggak? Paraden. Kayak Paraden. Ya. Oke. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.